Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Munawar dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 415210136. Nah, di video kali ini saya akan membuat tentang presentasi, yaitu dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul presentasi yaitu Membuka Pintu Masa Depan dengan Augmented Reality atau AR. Kita next ke slide berikutnya. Nah, apa sih antara hubungan IMK dan juga augmented reality? Kita bahas terlebih dahulu dari definisi AR tersebut. Nah, AR sendiri merupakan rujukan pada teknologi yang menghadirkan elemen-elemen virtual ke dalam dunia nyata yang menciptakan pengalaman dan juga menyatukan kedua realitas tersebut. Nah, dalam konteks ini, elemen-elemen virtual yang bisa berupa gambar, suara, atau objek 3 dimensi atau 3D yang muncul seolah-olah mereka ada di dunia nyata seperti itu. Lalu, apa sih interaksi manusia ini dalam perannya seperti itu? Nah, peran IMK sendiri peran yang sangat penting dalam konteks AR ini. Jadi bisa melibatkan desain antarmuka yang tidak hanya intuitif tapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna seperti itu. Lalu keberhasilan penerapan AR terletak pada kemampuannya untuk menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan juga bermanfaat, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Lalu, apa sih hubungan antara AR dan juga IMK ini? Interaksi augmented reality atau AR dan juga IMK atau interaksi manusia dan komputer mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi dengan adanya IMK sebagai fondasi, lalu AR dapat dirancang untuk mengatasi tantangan dan juga memenuhi harapan pengguna seperti itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia nyata dan juga dunia virtual. Lalu di slide selanjutnya, penerapan AR di beberapa bidang seperti itu. Nah, di sini ada 4 bidang, yaitu ada konteksnya dalam pendidikan, industri, hiburan, dan juga kesehatan. Nah, dalam dunia pendidikan, AR sendiri menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan juga memanfaatkan model 3D dan juga video interaktif. Nah, dengan adanya buku pelajaran dapat dihidupkan dengan tambahan elemen visual yang membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Dengan adanya model 3D ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap struktur dan juga hubungan antar objek. Lalu AR sendiri juga bisa membimbing siswa melampaui pembelajaran yang konvensional. Lalu yang kedua itu ada AR dalam bidang industri. Nah, di industri sendiri AR ini sebagai benang merah antara inovasi dan juga efisiensi. Dengan adanya AR, pelatihan pekerja menjadi lebih efektif dengan panduan atau visualisasi secara langsung selama tugas-tugas yang ada di lapangan. Terus juga AR sendiri membantu dalam pemeliharaan peralatan menjadi lebih mudah dengan instruksi yang muncul secara real time. Terus sementara pengoptimalan proses produksi ditingkatkan melalui visualisasi data yang sangat dinamis. Lalu ada yang ketiga itu ada AR dalam bidang hiburan. Nah, dalam hiburan sendiri AR ini bisa menciptakan pengalaman yang imersif atau kayak limited editionnya yang nyata gitu, yang tak terlupakan. Jadi dengan adanya contohnya permainan video atau aplikasi hiburan memanfaatkan teknologi AR ini untuk membawa karakter dan elemen virtual ke dalam dunia nyata pengguna. Lalu dengan adanya AR ini bisa menambahkan imajinasi dan realitas yang saling bersatu, lalu menciptakan juga pengalaman yang mendalam dan juga menghibur. Lalu ada yang keempat itu AR dalam kesehatan. Nah, di sektor kesehatan sendiri AR ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Contohnya dalam visualisasi data medis, navigasi bedah,
dan juga pelatihan medis. Secara profesional, kesehatan dapat melihat dan berinteraksi dengan data medis dalam konteks nyata, lalu juga meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Selain itu, AR digunakan dalam pelatihan medis untuk memberikan simulasi yang realistis kepada calon dokter dan juga perawat. Nah, dengan demikian, AR ini tidak hanya menyentuh di berbagai sektor, tapi juga mengubah cara kita belajar, bekerja, dan juga bersenang-senang. Lalu juga bisa merawat kesehatan. Jadi dengan adanya AR ini, perpaduan antara dunia fisik dan virtual membuka peluang yang tak terbatas untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi di berbagai bidang. Lalu di slide selanjutnya itu ada penerapan AR dalam dunia pendidikan. Nah, salah satunya studi kasus yang saya ambil itu adalah transformasi pembelajaran di sekolah dasar yang ada di Jepang. Jadi di Jepang ini sudah menerapkan teknologi augmented reality dalam dunia pendidikannya. Salah satunya di kelas 3 ke atas seperti itu. SD ya. Jadi dengan sebuah penelitian mengevaluasi implementasi AR ini dapat meningkatkan signifikan dalam minat siswa terhadap mata pelajaran sains, salah satunya. Jadi dengan adanya animasi 3 dimensi dan juga video interaktif yang diakses melalui buku pelajaran AR, menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga menyenangkan. Lalu hasilnya siswa-siswa tidak hanya terlibat secara aktif, tapi juga menciptakan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap konsep-konsep sains dan yang diajarkan oleh kurikulum. Lalu apa sih dampaknya? Dampaknya salah satunya itu dengan adanya penggunaan buku pelajaran berbasis AR membawa pembelajaran ke tingkat yang baru. Lalu konsep-konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami melalui visualisasi yang dinamis atau visualisasi yang enak dilihat. Lalu juga para siswa dapat menjelajahi model 3 dimensi dan video pendukung yang memberikan konteks praktis pada materi pelajaran. Dengan demikian, AR bukan hanya alat pelengkap tetapi juga menjadi katalisator atau menjadi jembatan untuk transformasi pendekatan pembelajaran. Dengan keberhasilan studi kasus ini yang diterapkan di Jepang, membuka pintu baru bagi integrasi yang lebih lanjut dengan adanya teknologi AR dalam kurikulum pendidikan. Lalu desain pembelajaran yang inovatif dapat menciptakan lingkungan yang merangsang minat siswa dan juga meningkatkan keterlibatan dengan mereka dalam proses belajar seperti itu. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan bukti fakta, bukti nyata gitu bahwa penerapan AR dalam pendidikan dapat menciptakan hasil yang sangat positif dan juga signifikan. Lalu pemahaman mendalam terhadap bagaimana teknologi ini dapat merubah paradigma pembelajaran menjadi penting mencapai transformasi pendidikan yang lebih besar seperti itu. Lalu ada beberapa tantangan dalam penerapan AR sendiri. Salah satunya infrastruktur. Nah, infrastruktur yang memadai merupakan tantangan utama karena termasuk seperti perangkat keras dan juga konektivitas internet yang cepat menjadi penerapan utama dalam AR. Nah, tantangannya terletak di mana? Yaitu terletak dengan cara memastikan bahwa aksesibilitas ini dengan kayak merata gitu di berbagai wilayah, sehingga adopsi teknologi tidak hanya terbatas oleh ketidaksetaraan infrastruktur. Lalu yang kedua ada keamanan dan privacy. Nah, yang kedua ini merupakan tantangan yang sangat krusial karena mengatasi isu keamanan dan privasi yang muncul seiring dengan pengumpulan data pribadi dalam penggunaan AR. Jadi perlindungan data dan mitigasi risiko penyalahgunaan informasi ini menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan implementasi teknologi ini. Lalu yang ketiga ada keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi AR ini terus berkembang, masih terdapat beberapa keterbatasan. Salah satunya deteksi objek yang sangat kompleks, terus juga pelacakan yang akurat, dan menciptakan pengalaman pengguna yang sepenuhnya imersif seperti itu. Nah, tantangan ini memerlukan upaya terus-menerus dalam penelitian ini
dan juga pengembangan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan teknologi AR ini. Lalu yang terakhir adanya ketersediaan dan biaya perangkat. Nah, dengan negara Indonesia yang masih berkembang dalam dunia teknologi ini merupakan tantangan terbesar seperti itu untuk penerapan AR ini di Indonesia. Tantangan ini sebenarnya bisa dipecahkan melalui strategi yang mendukung inklusivitas seperti subsidi atau program-program dukungan aksesibilitas untuk memastikan bahwa teknologi AR ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat secara merata. Lalu kesimpulannya apa? Meskipun kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tadi sudah dijelaskan, perkembangan AR ini membuka peluang baru yang sangat menggiurkan di berbagai sektor. Contohnya yang tadi dijelaskan ada di sektor pendidikan, terus juga industri, hiburan, dan juga kesehatan. Jadi ini sangat menginovasi kemungkinan baru yang terus muncul, menyajikan perubahan positif dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, pesan penting yang perlu kita pegang teguh adalah untuk terus melakukan penelitian yang mendalam, mendorong inovasi, dan juga menjalin kerjasama yang erat. Bukan hanya dengan pendekatan ini kita dapat mengoptimasi potensi penuh dari penerapan AR ini, membawa manfaat yang nyata dan juga transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tetap optimis dan juga terus-menerus mengoptimalkan potensi teknologi AR ini untuk menemui kemungkinan yang baru seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari augmented reality dengan IMK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.